Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Damai Indonesiaku, pemirsa TV One yang dirahmati Allah. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan sepanjang hidupnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setiap keturunan anak Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini merupakan peluang ampunan yang menjadi anugerah terbesar bagi hamba-hambanya yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini dalam Damai Indonesiaku, meraih kebahagiaan dengan beristighfar. Yang akan menghadirkan Ustadz yang sudah hadir di tengah kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Jailani, juga Ustadz Fatih Rishad. Disiarkan dari Masjid Darut Taqwa, Jalan Masjid Darut Taqwa, Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pertama akan diawali oleh Ustadz Fatih Rishad yang akan mengupas mengenai kunci kebahagiaan hidup adalah dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun antum berada,
ayahanda bunda di studio. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan panjang umur kita. Tidak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim, salam cinta, salam mahabbah terlebih khusus untuk tuan guru kita yang mulia akhinal mahbub Kiai Haji Jailani mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Kakanda Ustaz Al-Fat Tauhid, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ibu segenap pengurus Masjid Darut Taqwa Cinere Depok yang saya muliakan. Judul kita sekarang ini adalah meraih kebahagiaan wasilah istighfar. Memang ada apa dengan istighfar? Bahagia sing gemah ripah loh jinawi toto tentrem mangun kartora hareco. Rizki barokah semua nikmat. Kuncinya salah satunya ada di istighfar. Saudara yang saya muliakan, kita seorang muslim, kita seorang muslimah, maka pedoman hidup kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan hadis. Ada secuil hadis indah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miftahu kullil khair at-taubah. Kunci dari segala kebaikan itu adalah taubat. Orang senang belum tentu baik. Uangnya banyak, korupsi. Bu, masih kuat? Pak, masih hidup? Uang banyak, korupsi, nggak baik namanya. Senang mungkin tapi bias. Bu, harta banyak, dagang suka bohong, suka ngibul, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Uangnya banyak senang tapi enggak baik. Maka saudara yang saya muliakan, kunci dari segala kebaikan dan keberkahan adalah taubat. Seringkali ayat Al-Quran di dalam satu bingkaian indah kalimat-kalimat lantunan firman Tuhan antara istighfar dengan taubat disandingkan ibarat sayap daripada sosok seekor burung. Burung tuh nggak bakal terbang kalau kagak ada dua sayap. Bu, tahu burung bisa terbang nggak? Ada yang burung kagak bisa terbang? Burung apa Pak? Burung sayapnya semper. Sayapnya dua terbang saudara, tapi sayapnya cuma satu, nggak bisa. Ini dia surah Hud. Tadi qori kita baca sudah selesai. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu. Wahai manusia, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu, kemudian taubat. Istighfar sayap kanan, taubat sayap kiri. Jangan salah kaprah Bu, Pak. Ada orang bilang kalau udah istighfar itu udah taubat. Kalau boleh saya umpamakan, istighfar itu ibarat wudu. Wudu itu salah satu syarat sah sholat. Apakah orang yang sholat sah kalau enggak wudu? Bukan kalau dalam kondisi darurat syar'i, dia boleh tayamum. Tapi dia enggak darurat, dia bisa menggunakan wudu, tapi enggak wudu, sholatnya sah enggak? Maka orang taubat tapi enggak awal istighfar, maka sama orang kagak wudu sebelum sholat. Tapi salah juga, istighfar 1000 kali, STMJ, sholat terus maksiat. Maka saudara yang saya muliakan, istighfar ini adalah langkah pertama. Saudara yang saya muliakan, adab seorang manusia kepada Allah adalah istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dalam hidup, hadis riwayat Imam Bukhari, 100 kali istighfar. Nabi, adakah manusia yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Pak, masih kuat? Saya nggak kuat Pak. Adakah manusia yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Oh, tidak ada. Nabi sehari 100 kali istighfar dan taubat, dijamin masuk surga, nggak punya dosa. Allah haramkan Nabi dan Rasul masuk surga, kecuali Nabi Muhammad yang masuk surga istighfarnya 100. Kita banyak dosa, nggak istighfar. Kita banyak dosa, males taubat. Mungkin ini jadi kata Rasulullah, man lazimal istighfar,
Siapa orang yang membiasakan istighfar minimal 100 dalam sehari, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan urusannya yang susah jadi mudah. Bu, ada yang punya utang? Lah ngaku ya. Padahal Pak, orang punya utang biar kata kagak ngelaku kelihatan. Kuning kulitnya. Ini kalau masker dibuka manyun nih Ustaz Fat Kiai. Saudara yang saya muliakan, utangnya mau lunas. Urusan yang susah dikasih mudah sama Allah. Yang mustahil jadi possible. Satu, wasilah istighfar. Siapa orang melazimkan istighfar, Allah jadikan urusannya yang susah jadi mudah. Yang kedua, wa min kulli hammin faruja. Hati yang gelisah, hati yang takut, gundah gulana, galau tingkat kabupaten. Takut di PHK, takut kena KPK, takut masuk bui, takut aibnya dibuka. Istighfar saudara, maka Allah akan tutup semua. Tenang hati kita. Jelas Bu? Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang gak pernah disangka-sangka. Kalau kita pekerja setiap bulan terima gaji, kalau kita sebagai pegawai terima bulan setiap gaji, ibu bapak patokan gaji setiap bulan itu saja, ini sama saja Tuhan kita bos. Jauh dari itu. Istighfar, istighfar kepada Allah, taubat, bukan sekedar gaji bulanan, entah dari sini ada, entah dari situ ada, semua Allah kasih mudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa setiap hari istighfar minimal 100 kali. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah. Ustadz Fatih sudah memberikan apa yang disampaikan Ustadz tadi, memberikan kita pelajaran yang sangat penting bagaimana istighfar memberikan wasilah yang sangat banyak, memberikan masalah jalan keluar, jadi memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada, memberikan hati yang tenang. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kembali tausiah selanjutnya di segmen kedua bersama dengan Ustadz Jailani. Kali ini mengenai hikmah dan pelajaran penting apa dari istighfarnya Rasulullah SAW. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.